Pemirsa, Bawaslu Jakarta Pusat dinilai tidak profesional dan akan dilaporkan ke DKPP oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sementara itu juga profesionalisme dari Bawaslu di sejumlah daerah juga dipertanyakan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait kegiatan pembagian susu di area Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Gibran menegaskan bahwa tidak ada sama sekali kegiatan terkait partai politik pada acara Car Free Day 3 Desember lalu. Akibat pemanggilan tersebut, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. TKN menilai Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional terkait pemanggilan Gibran soal bagi-bagi susu. Lantaran Bawaslu yang sedianya memeriksa Gibran pada 2 Januari 2024 justru salah ketik dan mengirim surat panggilan kepada Gibran untuk hadir pada 2 Januari 2023. Selain pelaporan terhadap kinerja Bawaslu, profesionalisme Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi sorotan setelah video pencoblosan surat suara di Taipei, Taiwan mendadak viral di media sosial. Beberapa akun mengunggah video warga negara Indonesia di Taiwan yang sudah mendapatkan surat suara. Ada yang masih dalam bentuk surat disegel, ada pula yang sudah dalam kondisi surat suara terbuka dan dicoblos. Setelah insiden pengiriman surat suara ke Taiwan ini muncul ke permukaan, KPU akhirnya mengakui ada kelalaian dan ketidakcermatan. Ternyata ada puluhan ribu surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sementara itu, ratusan kardus logistik pemilu 2024 berupa formulir C hasil ditemukan petugas dalam sebuah gudang milik ekspedisi di Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Ironisnya, 5 KPUD di Kepulauan Nias hingga Bawaslu dan TNI Polri kecolongan saat logistik pemilu sebanyak 476 kardus disimpan pada sebuah gudang milik ekspedisi. Hingga akhirnya ada laporan dari masyarakat setempat. Berbagai insiden jelang pemilu 2024 tersebut jika tidak diusut tuntas, bukan tidak mungkin akan melahirkan potensi pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih besar lagi. Jangan sampai praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu yang pernah ramai diperbincangkan menjadi narasi yang selalu ada dan sulit dihilangkan. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada beberapa orang narasumber. Ini lengkap semua representasi dari masing-masing paslon dan juga ada Bawaslu. Kita perkenalkan ada Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Rahmat Bagja. Selamat pagi, sudah hadir. Selamat pagi, Ketua. Terima kasih. Kemudian ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, terima kasih. Kemudian juga bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, nanti juga akan bergabung bersama kami. Kemudian ada juru bicara PN Ganjar Mahfud, ada Bang Ciko Hakim. Halo, terima kasih. Selamat pagi, Bang Ciko sudah hadir. Mungkin kita pertama mau ke Pak Rahmat Bagja terlebih dahulu ya. Ini kemarin kan disampaikan oleh TKN, nanti kita coba tanyakan ke Bang Habib juga. Bawaslu, Bawaslu Baru mulai, jangan deg-degan. Bawaslu akan dilaporkan. Itu soal kemarin pemanggilan Gibran katanya tidak profesional. Sebetulnya duduk perkaranya seperti apa sih? Katanya salah tanggal, ada salah penulisan. Kalau salah penulisan ya ada undangan itu 2 kali, ada revisi terhadap undangan karena undangan pertama itu tanggal di tahun 2023, salah tahun kan, jadi kan nggak mungkin tahunnya berbeda. Ini ada kesalahan ketik teman-teman yang ada di Bawaslu Jakarta Pusat, namun kemudian direvisi surat undangan tersebut, dan alhamdulillah artinya Pak Gibran datang kan untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Tapi kita akan lihat ini hasil dari teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat. Nah kemudian juga kalau dilihat dari kasusnya, pertama ini dia laporkan kasus tindak pidana. Sebenarnya ada 2 hal yang kemudian terjadi, tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya.
tindak pidananya sudah masuk sentra Gakumdu di Bawaslu RI, dan kemudian masalah pembagian susu itu bukan tindak pidana atau unsurnya tidak terbukti, mohon maaf. Sehingga di rapat sentra Gakumdu demikian disampaikan ke teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat yang juga menerima laporan yang sama. Jadi ada 2 laporan, satu ke laporan ke Bawaslu RI, satu laporan ke Bawaslu Jakarta Pusat. Tapi kok tindakannya beda ya? Sama. Oke. Nah, yang CFD-nya kami serahkan ke tetap Jakarta Pusat. Oke. Ada 2 kalau Jakarta Pusat, ada 1 temuan. Nah, mereka punya temuan Jakarta Pusat ini. Temuannya itu pelanggaran hukum lainnya. Dan ini berkaitan dengan instruksi gubernur atau peraturan gubernur mengenai pelarangan kegiatan politik praktis di CFD. Ini juga mengingatkan teman-teman teman-teman pasca 0103 untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebenarnya kami sudah sampaikan ini di tanggal 5 di Bandung pada saat itu ketika ada laporan seperti ada dugaan, kemudian bisa ditelusuri oleh teman-teman Panwascam yang wilayahnya wilayah Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, prosesnya bergulir dan ada pemeriksaan juga, bukan hanya Mas Gibran, ada juga pemeriksaan teman-teman politisi juga dari partai tertentu itu diperiksa oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi tidak kemudian dibilang tebang pilih, enggak juga, karena ada juga teman-teman politisi kami periksa pada saat itu. Dan dengan itu maka prosesnya tetap berlanjut 03 ini tanggal 3 Januari 2024 itu proses akhir ya, jika kemudian tidak diselesaikan akan jadi masalah juga bagi Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, endingnya itu, nah kita tunggu nih hasil dari pemeriksaan teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat. Oke, tapi artinya memang itu betul ada kesalahan tanggal itu ya? Ada kesalahan tahun, terkonfirmasi. Tahun itu ya? Betul, terkonfirmasi. Jadi ada 2 surat memang. Ya. Dan itu disampaikan kalau itu dianggap sebagai Tidak profesional? tidak profesional, ya pada titik ini ya ada mekanisme-mekanisme tertentu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang menggugat hal ini. Jadi, Termasuk dilaporkan? pada kami itu punya resiko untuk itu, bukan hanya kami, semua penyelenggara punya resiko untuk itu, baik KPU maupun Bawaslu misalnya. Kami mempunyai resiko yang sama terhadap itu. Namun ada lebih resiko lagi, jika kami tidak tindak lanjuti, maka ada resiko pidana. Jadi tindak lanjut itu maksudnya ada batas waktu, kemudian ini apakah bisa lanjut atau tidak. Nah, kalau tidak lanjut, kenapa? Nah, itu harus disampaikan. Syarat formaternya terpenuhi atau tidak, ini yang harus disampaikan. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat dan juga Bawaslu Republik Indonesia, juga Bawaslu DKI. Oke. Jadi apapun itu nanti baik dilaporkan atau tidak, siap saja, tinggal jalani saja ya. Ya, sekarang buktinya teman-teman misalnya kami ada teman-teman di Bawaslu Batam dan di Bawaslu Kepri juga dilaporkan. Oke. Ya, bagi kami itu resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan dan ini kami yakinkan ini juga mendorong teman-teman ya jangan sampai kemudian harus bertindak profesional, harus hati-hati memang. Ini merupakan kritik sendiri, koreksi dari bagi kami. Namun juga tidak boleh menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Resiko bagi Bawaslu. Ini yang kemudian ini resiko bagi kerjaan, tapi teman-teman Bawaslu di tingkat daerah mohon untuk tidak menyurutkan semangat untuk melakukan pengawasan. Laporan terhadap Bawaslu itu nanti yang akan kita gali kurang lebih ya. Iya, oke. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.